Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mera Jepan Parpen, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan memberikan edukasi kenali KB, pilihan cerdas untuk keluarga sehat. Halo sahabat sehat, tahukah kamu KB bukan sekadar menunda punya anak, tapi juga tentang merencanakan keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Di video ini kita akan bahas apa itu KB, manfaat KB, jenis-jenis kontrasepsi, lalu cara memilih yang tepat, dan mitos dan fakta tentang KB. Saya akan menjelaskan apa itu KB. Jadi, KB adalah keluarga berencana, adalah program untuk membantu pasangan mengatur jarak, jumlah, dan waktu kehamilan. Tujuannya apa sih? Bukannya melarang punya anak, tapi merencanakan agar ibu, ayah, dan anak sama-sama sehat dan bahagia. Saya di sini akan menjelaskan manfaat KB. Dengan KB, ada banyak manfaat yang bisa dirasakan. Untuk ibu, terhindar dari resiko hamil terlalu sering atau terlalu muda dan tua. Dan untuk anak, bisa tumbuh lebih sehat karena jarak kelahiran teratur. Untuk keluarga, bisa juga ekonomi lebih terkontrol, perhatian lebih fokus ke anak. Untuk bangsa, tercipta generasi berkualitas. Lalu di sini ada jenis-jenis KB, saya akan menjelaskan. Ini yang sering bikin bingung sih, jenis kontrasepsi, yuk kita kenali satu persatu. Nah, yang pertama metode kontrasepsi alami. Jadi metode kontrasepsi alami ini tidak menggunakan alat atau obat, hanya mengandalkan cara tertentu. Yang pertama metode kalender. Jadi metode kalender menghitung masa subur untuk menghindari hubungan di hari-hari tertentu. Dan metode amenorelaktasi, mal menyusui eksklusif 6 bulan pertama bisa menunda ovulasi. Lalu ada coitus interruptus, senggama terputus, pria menarik penis sebelum ejakulasi. Lalu kelebihannya apa sih? Yang alami, tanpa biaya, tanpa obat. Kekurangannya apa? Kekurangannya kurang efektif, butuh kedisiplinan tinggi. Lalu di sini ada metode kontrasepsi non hormonal. Jadi misalnya kondom buat pria dan wanita bisa menghalangi sperma masuk ke dalam rahim, sekaligus mencegah infeksi menular seksual. Lalu ada IUD, intrauterine device, spiral, alat kecil dipasang di rahim mencegah sperma bertemu sel telur. Lalu ada operasi dan metode permanen, vasektomi pada pria, jadi memutuskan saluran sperma. Lalu tubektomi pada wanita, memutuskan saluran tuba. Kelebihannya apa? Aman, tahan lama, beberapa bisa permanen. Kekurangannya pemasangan butuh tenaga medis, beberapa tidak bisa dicabut sendiri. Nah, di sini ada metode kontrasepsi hormonal. Jadi menggunakan hormon untuk mencegah ovulasi atau mengentalkan lender cervix. Nah, ada di yang pertama ada pil KB, bisa diminum tiap hari, suntik KB 1 bulan atau 3 bulan sekali. Lalu di sini ada implan susu KB, batang kecil dipasang di bawah kulit lengan, bisa bertahan 3-5 tahun. Kelebihannya apa? Efektif, bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kekurangannya apa? Ada efek samping, haid tidak teratur, perubahan berat badan, dan mood swing. Metode kontrasepsi darurat. Di sini ada pil KB darurat, morning after pill, diminum maksimal 72 jam setelah hubungan seksual tanpa perlindungan. Kelebihannya apa? Kelebihannya bisa mencegah kehamilan setelah hubungan tanpa KB. Kekurangannya tidak untuk pemakaian rutin, hanya darurat. Dan di sini ada cara kontrasepsi. Jadi tidak ada KB yang terbaik untuk semua orang. Yang ada adalah KB yang paling gak sesuai dengan kebutuhan kondisi setiap pasangan. Pertimbangannya apa? Usia dan kondisi kesehatan ibu, rencana punya anak lagi atau tidak. Lalu ada kenyamanan, kesepakatan bersama pasangan. Sebaiknya konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memutuskan ya. Saya akan menjelaskan mitos dan fakta tentang KB. Banyak orang masih percaya mitos seputar KB. Yuk kita luruskan. Jadi banyak orang bilang KB bisa bikin mandul. Itu salah besar ya. Jadi kesuburan bisa dikembalikan setelah berhenti KB. Lalu katanya ada yang bilang KB bikin gemuk semua orang.
Nah, tidak ya guys, itu efek samping tiap orang berbeda, tidak sesuai naik berat badan. Terus juga katanya KB itu hanya urusan perempuan. Tidak ya guys, jadi salah lagi guys. Kondom dan vasektomi adalah pilihan untuk pria juga ya. Terus di sini ada peran pasangan dan keluarga. Jadi KB bukan cuma tanggung jawab ibu, tapi juga tanggung jawab bersama. Pasangan dan keluarga perlu saling mendukung dan menentukan pilihan. Jadi bisa didiskusikan bersama, merencanakan masa depan. Ingat, keluarga yang terencana, keluarga yang bahagia. Jadi KB itu bukan menunda rezeki, tapi mengatur dengan bijak. Dengan KB kita bisa menjaga kesehatan ibu, memberikan masa depan lebih baik untuk anak, membuat keluarga harmonis. KB keluarga berencana, keluarga bahagia, sayangi ibu, sayangi anak, sayangi masa depan. Baik, saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.